bisa mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing, Bu Wiwi, Bu Dana, Pak Bra, Pak Andre, dan mahasiswa atas nama Rizka Maulida, dan juga para mahasiswa lain yang telah hadir. Alhamdulillah, dan insya Allah kita akan bersama-sama mengadakan seminar progres mahasiswa atas nama Rizka Maulida. Pada acara seminar progres ini kita insya Allah akan bersama-sama mengikuti 3 sesi. Sesi pertama adalah presentasi yang akan dilakukan oleh insya Allah oleh Mbak Rizka Maulida sekitar 10 menit. Lalu dilanjutkan sesi kedua adalah konfirmasi dari Bapak Ibu dosen penguji dan juga pembimbing, dan sesi terakhir adalah pengumuman kelulusan. Untuk itu dipersilahkan kepada Mbak Rizka Maulida untuk melakukan presentasi sekitar 10 menit. Dipersilahkan Mbak Rizka. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, Mbak. Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama saya yang terhormat Bapak Haji Andre Sugiono STM MPSI,
Bapak Braf Deva Bernadi STMT, Bapak Irwan Sukendar STMT IPM ASEAN Eng, Ibu Fatmawati STM Eng, dan Ibu Dana Priyanjani STMT. Saya mengucapkan terima kasih. Full screen. Ini sudah full screen, Ibu. Hah? Di tampilan saya belum? Seperti ini, Bu. Ya sudah, tapi tempat saya belum. Baik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam seminar ini. Perkenankanlah saya Rizka Maulida dari Teknik Industri 2018, izin untuk bisa mempresentasikan hasil progres tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Gulungan Benang Polyester 20S pada mesin winding dengan metode Statistical Quality Control, SQC, dan Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA pada studi kasus PTK Bana Textile Industry. Yang pertama, latar belakang masalah mengapa saya melakukan penelitian ini. Kita ketahui pada era globalisasi dan pandemi saat ini, persaingan pada dunia industri sangat besar. Slide-nya belum pindah. Kamu tutup dulu apa gimana? Terus diulang share screen-nya. Kayaknya nge-lag di tempatmu, Mbak. Apakah sudah terlihat? Ya, terlihat, tapi tidak full screen. Full screen nggak Bu Dana di tempatnya Bu Dana tampilannya? Enggak, Bu. Enggak, ya. Berarti sama. Yang pertama. Tekan F5 atau slideshow. Bentar. Saya coba close PPT-nya dulu. Bentar. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, tapi sama aja, Mbak. Nggak apa-apa, wis terus wis selak sore. Oh iya, Bapak Ibu, mohon ini untuk perangkat yang lainnya, atas nama Dia Ayu, mohon untuk dikonfirmasi, Bapak. Barangkali bisa membantu untuk full screen. Yang bisa konfirmasi Pak Irwan, karena hostnya Pak Irwan. Mohon Ayu yang mana? Pak Irwan. Dia Ayu, Mbak. Baik, saya lanjutkan, sambil saya lanjutkan. Jadi latar belakang masalah mengapa saya mengambil penelitian ini, karena kita ketahui pada era globalisasi sekarang ini, persaingan pada dunia industri sangat pesat, baik itu industri jasa maupun industri manufaktur. Nah, persaingan ini memicu untuk perusahaan itu dapat meningkat hasil produksinya. Terkadang perusahaan itu sudah menjalankan proses produksi dengan baik, akan tetapi masih terdapat produk yang cacat atau gagal, sehingga perlu dilakukan untuk pengendalian kualitas. Di mana pengendalian kualitas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengendalian penggunaan material yang bagus, mesin atau pelatihan yang memadai. Kemudian, penelitian ini saya ambil pada PTK Bana Textile Industries yang merupakan sebuah perusahaan tekstil yang memulai produksinya sejak tahun 2000, yang beralamat di Jalan Raya Pait kilometer 10, Pekalongan, Jawa Tengah, di mana PTK Bana ini memproduksi benang yang terdiri dari benang polyester dan benang TR, dan dalam produksi benang polyester 20S ini masih terdapat gulungan benang yang cacat atau terjadi penyimpangan standar kualitas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan oleh pihak perusahaan. Hal ini kita bisa lihat pada
pada data di mana bulan Januari hingga bulan September 2021, yaitu untuk jumlah produksinya ini masih dalam bentuk bal, di mana saya konversi ke dalam bentuk kilogram, di mana satu balnya itu adalah 181,44 kilogram. Kemudian kita ketahui bahwa untuk total jumlah produksi dalam bentuk kilogram itu 1.293.144,65 dan produk cacatnya itu adalah 68.231,52. Sepertinya belum jalan ya Mbak, slide-nya Mbak. Belum jalan. Masih di pertama, latar belakang yang pertama Mbak. Hal ini harus dilakukan pengendalian kualitas. Mbak Rizka? Sepertinya belum jalan slide-nya Mbak. Bisa di... Berarti slide-nya macet, mesti kayak yang tadi awal. Kamu pakai slideshow nggak bisa, Mbak? Sepertinya tadi Mbak Rizka udah mencoba slideshow, Bu, tapi gagal buat di Zoom-nya nggak bisa. Kelihatan kalau ngeklik slideshow-nya ngeklik kelihatan. Nah, ini udah nih. Ini udah bisa lihat. Ini udah full screen. Ya. Coba di Mohon maaf. backdown apa di tekan panah coba jalan tidak? Kalau next, pindah nggak dia slide-nya? Nah, ini pindah Mbak, ya udah. Oke ya. Oh ya. Oke. Ya. Oke, animasi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk latar belakang masalahnya itu, untuk tingkat cacatnya itu kita persentase bahwa persentase tingkat cacat itu 5,28% dari hasil produksi, padahal standarnya itu 5%, sehingga kita perlu adakan untuk pengendalian kualitas. Kemudian untuk perumusan masalahnya itu adalah bagaimana meminimasi produk cacat pada gulungan benang polyester 20S pada musim dinding yang semula melebihi batas toleransi yaitu 5,28% menjadi kurang dari 5%. Kemudian untuk pembatasan masalahnya, penelitian ini dilakukan pada 2 bulan, kemudian dilakukan pada lantai produksi PT Kabana, dan objeknya itu adalah gulungan benang polyester 20S pada musim dinding. Kemudian penelitian ini dilakukan dalam mengidentifikasi dan menganalisa terjadinya kecacatan gulungan benang polyester 20S pada musim dinding. Kemudian untuk pembatasan masalahnya yaitu, data yang digunakan merupakan data produksi dan data kecacatan gulungan benang polyester 20S periode bulan Januari sampai September 2021, dan data yang diolah dalam analisa didapatkan dari data historis perusahaan, wawancara, dan pengamatan langsung. Tujuannya yaitu untuk meminimasi kecacatan pada gulungan benang hingga kurang dari 5% dengan mengetahui potensi-potensi kegagalan dan dapat memberikan usulan perbaikan. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama, diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan kajian penelitian selanjutnya, kemudian juga sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perusahaan dalam mengidentifikasi dan menganalisa faktor penyebab terjadinya kecacatan yang paling berpengaruh. Kemudian kita masuk ke landasan teori, di mana statistical quality control ini merupakan suatu metode penyelesaian masalah yang digunakan untuk mengawasi, mengontrol, menganalisa, mengelola, dan memperbaiki produk serta sistem-sistem yang ada dalam pembuatan produk dengan menggunakan alat bantu statistik. Kemudian untuk Seven Tools ini, alat yang membantu dalam statistical quality control yang akan saya jelaskan nanti pada pengolahan data. Kemudian untuk analisanya kita juga menggunakan failure mode and effect analysis, di mana F-nya ini suatu cara di mana suatu bagian atau suatu proses yang mungkin gagal memenuhi suatu spesifikasi menciptakan cacat atau ketidaksesuaian dan dampaknya pada pelanggan bila mode kegagalan itu tidak dicegah atau dikoreksi. Untuk tahapan-tahapannya nanti saya jelaskan ketika pengolahan data. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka, di mana ada beberapa referensi yang saya gunakan. Yang pertama itu ada dari Andespa 2020, judul Analisis Pengendalian Mutu dengan menggunakan SGC pada PT Pratama Abadi Industri Sukabumi, di mana permasalahannya itu belum efektifnya pelaksanaan pengendalian mutu yang diterapkan pada perusahaan sehingga masih tingginya tingkat produk cacat yang melebihi batas toleransi, dan hasilnya itu diberikan usulan perbaikan guna mencegah timbulnya kegagalan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu manusia, material, mesin, metode, atau proses. Kemudian hipotesanya yaitu berdasarkan dari berbagai referensi studi literatur jurnal nasional dan internasional,
yang telah diproses dan dijadikan sebagai acuan, maka diketahui langkah yang tepat dan efektif untuk meminimasi jumlah kecacatan hingga kurang dari 5% jumlah produksi gulungan benang polyester pada mesin winning dapat diselesaikan dengan SKC dan FMEA, di mana dengan SKC ini kita akan mengetahui jenis kecacatan yang paling dominan dan sebab akibat terjadinya kecacatan tersebut, dan FMEA digunakan sebagai pengendalian kecacatan yang akan dan FMEA ini akan mengetahui potensi-potensi kegagalan. Nilai RPN ini juga beserta pengendalian kecacatan yang akan dijadikan sebagai usulan perbaikan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian kerangka teoritisnya yaitu terjadinya kecacatan jumlah gulungan benang polyester 20S pada mesin winning yang melebihi batas 5% dari jumlah produksi sehingga menyebabkan tidak tercapainya target perusahaan. Kemudian pengumpulan datanya itu ada wawancara observasi data jumlah produksi benang polyester 20S pada mesin winning pada bulan Januari hingga September 2021. Kemudian data kecacatannya itu juga Januari sampai September 2021. Kemudian pengolahan SKC-nya ada check sheet stratification, diagram Pareto, P-chart, dan diagram sebab akibat. Pengolahan FMEA-nya itu ada menentukan nilai severity, occurrence, detection, dan RPN. Nah, nanti akan saya jelaskan di pengolahan datanya secara langsung. Kemudian setelah melakukan pengolahan data, kita akan merekomendasikan usulan perbaikan pada produksi benang polyester ini pada mesin winning di PT Kabana. Kemudian analisanya itu berupa perhitungan metode SKC dan FMEA, usulan perbaikan, dan analisa perhitungan kembali jumlah kecacatan dan nilai RPN setelah dilakukannya usulan perbaikan dan penutup. Kemudian untuk diagram alir penelitiannya kita mulai, kemudian untuk studi lapangannya kita lakukan pengamatan langsung untuk kecacatan apa saja yang terjadi, kemudian studi literaturnya kita menggunakan beberapa referensi, perumusan masalahnya itu yaitu bagaimana meminimasi kecacatan hingga kurang dari 5%, kemudian untuk tujuan penelitiannya itu juga kecacatannya itu berkurang dari 5%, pengumpulan datanya itu adalah data primer dan data sekunder, di mana untuk data primernya itu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung, yaitu nanti kita wawancara hasil tanya jawab kepada PT Kabana. Kemudian untuk data sekundernya itu merupakan data yang berupa bukti, catatan informasi atau laporan historis, ada profil sejarah perusahaan, data jumlah kecacatan gulungan benang polyester bulan Januari hingga September 2021, dan data jumlah produksi benang polyester Januari hingga September 2021. Kemudian untuk pengolahan datanya seperti tadi, ada check sheet stratification, diagram Pareto, P-chart, dan diagram sebab akibat. Kemudian untuk metode FMEA-nya itu juga ada penentuan nilai severity, occurrence, detection, RPN. Kemudian setelah kita melakukan pengolahan data, seperti tadi kita memberikan usulan rekomendasi. Kemudian untuk analisanya itu juga ada analisa SKC FMEA, analisa perhitungan ulang jumlah kecacatan dan jumlah kecacatan dan RPN setelah penerapan usulan perbaikan, kemudian ditarik kesimpulan dan memberikan saran, dan selesai. Kemudian akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk proses produksi yang ada di PT Kabana ini. Yang pertama adalah blowing, proses pertama yaitu pembukaan gumpalan-gumpalan serat, kemudian carding itu merupakan gumpalan serat yang tadi telah dibuka itu diubah menjadi bentuk memanjang. Kemudian ada drawing breaker, di mana drawing breaker ini merupakan sliver carding diubah menjadi sliver drawing breaker, di mana terjadi proses peregangan dan pensejajaran serat. Kemudian ada drawing finisher. Drawing finisher itu fungsinya sama drawing breaker, tetapi hasilnya itu disebut sliver drawing finisher. Kemudian ada roving, itu merupakan bentuk sliver diubah menjadi memanjang dan lebih kecil. Kemudian ada ring frame, di mana ring frame ini terjadi proses peregangan, pemberian antihan, kemudian dilanjutkan proses winding, di mana proses winding ini, mesin ini digunakan untuk memindahkan gulungan benang dari kop ke kon sekalian dan menghilangkan bagian-bagian benang, yaitu yang terlalu tebal maupun yang terlalu tipis dalam panjang atau berat tertentu dalam kon. Bisa berupa paper con atau plastik con untuk kemudian siap di-packing atau masuk ke proses selanjutnya. Dilanjutkan doubling, ini untuk merangka benang, kemudian ada TFO, di mana TFO ini adalah benang dari mesin doubling, itu diberi antihan dan dilanjutkan dengan proses packing. Kemudian kita masuk ke pengolahan data. Yang pertama kita mengumpulkan datanya terlebih dahulu, data jumlah produksi dan data jumlah cacat. Di sini sudah saya konversi dalam bentuk kilogram, yang tadinya mendapatkan data itu dari perusahaan dalam bentuk bal, di mana satu balnya itu 181,44 kg, di mana untuk produk cacat itu yang saya dapatkan dari perusahaan itu dalam bentuk kons, di mana satu konsnya itu kita konversi ke kilogram, yaitu 2,52 kg.
Kemudian kita lakukan yang pertama, SKC ini merupakan lembar pemeriksaan atau check sheet. Kita identifikasi untuk tiap harinya di bulan Januari dari tanggal 1 sampai 31 ada beberapa kecacatan. Dilanjutkan bulan Februari hingga bulan September. Kemudian kita menggunakan stratifikasi, selanjutnya setelah check sheet atau lembar pemeriksaan, kita masuk ke stratifikasi, yaitu proses pembagian atau pengelompokan data yang memiliki karakteristik kecacatan yang terjadi pada lantai produksi. Ini adalah kecacatan gulungan benang polyester 20S pada mesin winding yang pertama karena benang keluar dari gulungan, kemudian ada pattern winding, di mana pattern winding itu bentuk gulungan benang bagian atas atau bawah bergelombang. Kemudian ada swell package, di mana gulungan benang di dalam gulungan menonjol karena kerasan gulungan kurang atau kendur. Kemudian ada wrinkles, di mana wrinkles ini adalah awal gulungan kerut karena benang kendur. Kemudian kita kelompokkan, Januari itu untuk jumlah cacatnya totalnya berapa, sampai bulan September untuk masing-masing jenis kecacatannya. Kemudian kita masuk ke diagram Pareto untuk menentukan kecacatan mana yang paling dominan. Nah, kita ketahui dari tabel tersebut bahwa cacat pada urutan pertama itu adalah stitch, diikuti oleh swell package, yang ketiga itu adalah pattern winding, keempat adalah wrinkles, dan yang kelima adalah lapping. Kemudian kita buat untuk diagram Paretonya, di sini kita bisa lihat bahwa yang paling dominan itu adalah stitch, dan yang kedua adalah swell package. Kemudian kita lakukan untuk peta kontrol, di mana peta kontrol ini untuk kita mengetahui bagian mana yang masih dalam batas normal atau tidaknya. Yang pertama adalah menghitung proporsi kecacatan produk atau P, di mana rumusnya adalah jumlah produk cacat pada bulan pertama dibagi jumlah produksi pada bulan pertama. Di mana Januari ini jumlah produk cacat pada Januari 6.035, kemudian jumlah produksinya itu 119.000, sehingga hasilnya 0,0504. Begitu seterusnya sampai bulan September. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung garis pusat yang merupakan rata-rata produk cacat per unit, di mana rumusnya adalah total jumlah produk cacat secara keseluruhan pada Januari hingga September dibagi dengan total jumlah produksi Januari hingga September. Hasilnya adalah 0,0528. Kemudian yang ketiga adalah menghitung batas kendali UCL sama LCL. Kita ketahui bahwa rata-rata produk cacatnya telah kita ketahui dari hitungan yang tadi, yaitu 0,0528 ditambah 3 untuk Januari, kemudian untuk jumlah produksi pada bulan Januari itu adalah 119.000, kita masukkan semua sehingga didapat pada bulan Januari UCL-nya adalah 0,0547 dan LCL-nya adalah 0,0509 dan begitu seterusnya hingga bulan September. Dan kemudian kami rekapitulasi di dalam bentuk tabel ini, di mana bulan Januari itu proporsi kerusakan itu 0,0504. Nah, untuk mengetahui apakah Januari itu masih dalam batas normal atau tidaknya, kita buat dalam diagram pie chart. Kita ketahui bahwa pada garis biru itu adalah proporsi kecacatan, yang mana garis biru ini jangan sampai berada di luar dari garis abu atau garis kuning. Tetapi kita ketahui bahwa pada bulan 1 atau Januari, pada bulan 4 atau April, pada bulan 6 atau Juni, dan pada bulan 9 atau September, dia berada di luar batas normal. Sehingga kita perlu adakan pengendalian kualitas. Kemudian kita cari untuk akar penyebab masalahnya, kita ambil untuk kecacatan yang paling dominan itu yang tadi peringkat 1 dan peringkat 2, peringkat pertama adalah stitching. Di mana untuk stitching itu faktor lingkungannya itu yang pertama, untuk faktor manusia itu ceroboh kurang teliti. Ceroboh kurang teliti ini disebabkan karena SDM-nya atau sumber daya manusianya itu belum menguasai. Terkadang orang baru itu tidak tahu kalau itu tuh salah, tetapi tetap dijalankan untuk prosesnya. Kemudian stamina menurun. Stamina menurun ini dikarenakan kurangnya konsentrasi karena suhu lingkungan yang panas. Kehausan, terkadang proses masih berjalan tetapi dia kehausan dan dia cari minum sehingga prosesnya itu berjalan begitu saja. Kemudian untuk material itu adalah ukuran paper count tidak sesuai.
Karena terkadang dari supplier itu ketika kita memesan ukuran A, tetapi faktanya itu hasilnya tidak ukuran A semua, ada yang berbeda ukuran, sehingga hal tersebut menyebabkan proses stitch dan SDM-nya pun terkadang tidak mensortir. Kemudian untuk faktor mesin, yang pertama adalah cacat dekat drum nose. Cacat dekat drum nose ini dari benang mulai dari bobin sampai drum, alurnya itu ada yang rusak, letaknya itu di dekat drum. Kemudian ada ukuran paper pond tidak sesuai. Maaf. Yang kedua itu adalah tegangan tidak tepat atau bervariasi. Jadi itu dari gulungan bobin atau ring frame. Jika terlalu lembek atau gembos itu akan mempengaruhi gulungan. Nah, sehingga variasi tegangan itu sangat berpengaruh. Jika gembos, pengaruh cincin atau stitch. Tegangan terkeras nanti akan mudah high twist, snare clean atau roll gitu. Kemudian ada variasi tegangan menurun yang biasa disebut dengan low twist atau gembos. Kemudian ada cradle menurun di mana posisinya itu tidak sesuai. Mesin kita setting tapi daya tahannya itu setelah beberapa hari ada gerakan atau ada perubahan sehingga harus kita setting kembali. Kemudian ada posisi drum ke con itu tidak tepat. Harusnya settingannya itu 0,5 sampai 1,5 mm. Tetapi terkadang karena mesinnya berjalan secara terus-menerus, terkadang settingannya itu tidak sesuai. Kemudian ada putaran cradle bearing center tidak sempurna. Jika di dalamnya bearing center itu sudah rusak karena pemakaian dan kecepatannya itu terlalu tinggi. Kemudian sensor tidak bekerja, sensor drum untuk menghitung counter ini dalam arti mau setting berapa panjang atau berat gulungan sehingga berat benang cons tidak standar atau kurang lebih. Kemudian dari faktor metode, yang pertama kurangnya pelatihan kerja. Sebetulnya untuk training itu sudah dilakukan akan tetapi belum berhasil karena terkadang satu minggu pelatihan itu langsung masuk ke produksi. Kemudian SOP-nya itu belum dijalankan dengan baik karena untuk briefing-nya itu yang kurang. Kemudian untuk faktor lingkungan, suhu lingkungan yang panas. Kemudian ada kebisingan area produksi. Kemudian untuk diagram sebab akibat selanjutnya itu ada jenis cacat swell package. Yang mana untuk manusia ceroboh kurang teliti, stamina bekerja menurun seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian untuk yang mesin, arah benang ke tensor tidak tepat. Jadi tarik daya tensor tidak tepat itu tidak sesuai dengan jenis benang. Misal benang polyester 20S standarnya 5 atau 6, tapi di settingannya itu 1 jadi salah, sehingga arah benangnya tidak tepat. Kemudian ada tegangan rendah. Itu bobinnya itu mengalami gembos. Kemudian ada tensor disk tidak bisa memutar karena ada benda asing. Biasanya itu terjadi karena ada lilitan yang berasal dari lilitan benang. Ada kotoran yang berasal dari lilitan benang. Kemudian ada settingan ribbon break yang tidak sesuai, itu karena mesinnya sudah berjalan dengan lama sehingga ada pergeseran settingan yang perlu disetting kembali. Kemudian untuk faktor metode dan lingkungan, seperti yang tadi saya jelaskan pada stitch. Kemudian untuk FMEA-nya, berdasarkan hasil dari diagram Pareto dan diagram sebab akibat, maka dapat kita ketahui bahwa jenis kecacatan yang berpotensi dalam proses yang paling dominan itu adalah stitch dan swell package. Kemudian untuk dampak atau efek yang ditimbulkan, yaitu produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar, kualitas produk menurun, dan target produksi perusahaan itu tidak tercapai. Kemudian kita menentukan untuk nilai severity, yang mana nilai severity ini merupakan nilai efek kecacatan, di mana peringkat yang menunjukkan tingkat keseriusan efek dari suatu mode kegagalan. Di mana untuk yang pertama stitch, akibat dari kecacatannya itu tadi adalah hasilnya tidak sesuai standar, kualitas menurun, sehingga target produksi perusahaan tidak tercapai. Untuk faktor manusia, ceroboh kurang teliti, itu untuk nilainya itu 6. Artinya ketika manusia ceroboh atau kurang teliti, itu sangat parah memberikan efek kecacatan. Kemudian untuk material pun ukuran paper cone tidak sesuai, itu juga sangat parah memberikan efek kecacatan, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah occurrence atau nilai peluang kecacatan, di mana occurrence ini merupakan ukuran seberapa sering penyebab
kecacatan seberapa sering penyebab potensial terjadi. Jadi kalau manusia ceroboh kurang teliti itu agak mungkin terjadi, dan sedangkan untuk stamina menurun itu juga agak mungkin terjadi. Dan di sini yang paling sangat mungkin terjadi itu pada tegangan tidak tepat bervariasi dan cradle menurun. Kemudian ada putaran cradle bearing tidak sempurna, sensor tidak bekerja, suhu lingkungan yang panas, kebisingan area produksi. Kemudian setelah kita mengetahui untuk severity dan occurrence nilainya, kemudian kita cari untuk metode pengendalian kecacatan, di mana untuk manusia ceroboh kurang teliti, kendalian dilakukan itu adalah pekerja pada mesin ini lebih teliti dalam proses yang berjalan. Kemudian untuk stamina menurun itu adalah pekerja menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup. Kemudian ukuran paper count tidak sesuai itu kita harus memilih supplier yang berkualitas. Cacat dekat Dramnos, kendaliannya adalah stop mesin dan perbaiki cacat tersebut. Jika cacat sedikit kita amplas, jika tidak maka kita akan ganti baru. Kemudian untuk tegangan tidak tepat atau bervariasi, kendalinya adalah set tegangan dengan baik 8-12% pada kekuatan benang tunggal. Kemudian untuk variasi tegangan menurun itu kita ganti kopnya. Kemudian untuk cradle menurun, kita kencangkan cradle-nya. Kemudian untuk posisi drum ke con holder tidak tepat, kita setting ulang kembali untuk cradle-nya. Kemudian untuk putaran cradle bearing center tidak sempurna, yaitu kita harus mengganti cradle bearing-nya. Kemudian untuk sensor tidak bekerja, itu biasanya kita bersihkan dulu, karena biasanya disebabkan tidak bekerja karena debu. Kalau misalkan kita sudah bersihkan tetapi tidak jalan, maka kita akan ganti baru. Kemudian untuk kurangnya pelatihan pada pekerja, kita harus mengontrol kegiatan training agar berjalan dengan berhasil dan memastikan pekerja menguasai pekerjaannya. Kemudian untuk SOP belum dijalankan dengan baik, maka kita harus mempertegas pemberlakuan SOP dan memberi arahan sebelum bekerja. Kemudian untuk suhu lingkungan yang panas, kendalinya yaitu menggunakan alat pendingin udara, chiller atau chiller air conditioning. Kemudian untuk kebisingan area produksi, yaitu kita menggunakan alat pelindung dari KTK seperti e-plug. Kemudian untuk swell package, untuk faktor manusia sama seperti tadi. Kemudian untuk mesin, tegangan rendah itu ganti bobin yang tidak gembos. Arah benang ke tensor tidak tepat, itu kita setting ulang untuk tensornya. Kemudian untuk tensor disk tidak bisa memutar karena ada benda asing, kita bersihkan tensor disk dari kotoran. Kemudian settingan ribbon brake tidak sesuai, kita setting ulang kembali. Kemudian kita cari untuk nilai detection-nya, di mana nilai detection ini adalah diasosiasikan dengan pengendalian saat ini, pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Ketika penyebabnya itu adalah ceroboh kurang teliti, kita kendalikan bahwa pekerja itu harus lebih teliti dalam proses yang berjalan. Nah, setelah kita kendalikan itu, untuk nilai detection-nya itu masih memungkinkan kadang-kadang terjadi. Kemudian untuk yang swell package, misalnya pada faktor mesin, yaitu tegangan rendah, kita kendalikan dengan ganti bobin yang tidak gembos, tetapi hal tersebut masih bisa memungkinkan kadang-kadang terjadi. Selanjutnya untuk arah benang ke tensor tidak tepat, itu kendalinya ada setting ulang untuk tensor, tetapi kemungkinan terjadinya itu sudah sangat rendah. Begitu seterusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai severity, occurrence, and detection, kita hitung untuk nilai RPN-nya, dan dari nilai RPN ini kita akan mengetahui mode kegagalan mana saja yang harus diutamakan dalam mengatasi kegagalan atau kecacatan. Kita kalikan untuk nilai SOD-nya, sehingga kita menghasilkan nilai RPN. Kemudian kita urutkan dari nilai RPN tertinggi hingga terendah, di mana peringkat pertama itu adalah stage, penyebab itu adalah tegangan tidak tepat atau bervariasi. Dengan kendali, saya tegangan dengan baik 8-12% pada kekuatan benang tunggal, dengan nilai RPN-nya itu 245. 245 itu very high. Kemudian ada swell package, peringkat kedua, yaitu tegangan rendah. Kendali yang dilakukan itu adalah mengganti bobin yang tidak gembos, RPN-nya juga 245. Jadi nilai RPN tertinggi itu adalah 245, dan nilai RPN terendah itu adalah 24. Sehingga untuk nilai RPN 245 yang tadi tertinggi itu, tegangan tidak tepat atau bervariasi dan tegangan rendah itu harus kita utamakan untuk dilakukan usulan perbaikan. Nah, kemudian kita berikan usulan perbaikan itu kepada perusahaan dan dilakukan pada bulan November. Kemudian kita hitung untuk jumlah perbaikannya, jumlah kecacatannya,
Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu untuk file Word yang Ibu Bapak terima itu ada kesalahan saya yang kurang teliti, di mana untuk bulan November ini sampai tanggal 31 saya kurang teliti, dan ini adalah yang sudah benar pada bulan November. Ini adalah nilai jumlah kecacatan setelah penerapan usulan perbaikan pada bulan November yang saya dapatkan data dari QC atau Quality Control. Di mana untuk jumlah kecacatannya itu adalah 6.831,72, di mana ini adalah 4,53% dari hasil produksi. Kemudian setelah kita mengetahui untuk jumlah kecacatan yang setelah usulan perbaikan, kemudian saya mengadakan wawancara pengisian kuesioner kembali kepada Pak Adri. Nah, ini adalah hasil RPN kuesioner yang telah saya wawancara dengan Pak Adri, di mana untuk nilai occurrence itu berubah, serba kurang teliti juga berubah. Jadi yang berubah ini di sini untuk frekuensi terjadinya kecacatannya. Kemudian kita dapatkan untuk yang tadi itu adalah pada jenis kecacatan stage itu RPN yang tertinggi itu adalah tegangan tidak tepat atau bervariasi dengan RPN 245. Ketika kita sudah melakukan usulan perbaikan, untuk nilai RPN-nya itu berkurang menjadi 140. Dan untuk yang nilai RPN kedua itu 245 pada jenis catat swell package itu adalah tegangan rendah. Kita lihat pada tegangan rendah swell package itu setelah kita lakukan usulan perbaikan, setelah saya lakukan wawancara, itu sehingga nilai RPN-nya menjadi 140. Kemudian untuk pengujian hipotesanya, berdasarkan hasil analisa dengan SGC dan FMEA sesuai dengan hipotesa penelitian yang telah dibuat, analisa kecacatan atau kegagalan kualitas gulungan benang polyester 20S pada musim ini disebabkan oleh beberapa faktor, manusia, material mesin, metode, dan lingkungan, yang mana dari faktor-faktor tersebut perlu dilakukan pengendalian kualitas, dan hasil dari penelitian ini juga didukung dari penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa dengan pengendalian SGC dan FMEA ini dapat dilakukan untuk pengendalian kualitas, dan dapat mencegah sebanyak mungkin model kegagalan tersebut. Dan selain itu, dari hasil identifikasi juga kita ketahui bahwa sebelum diberikan usulan perbaikan pada Januari sampai September 2021 itu tingkat cacatnya 5,27%. Setelah kita lakukan usulan perbaikan pada bulan November, kita hitung bahwa nilai cacat itu adalah 4,53%, di mana RPN yang semula sebelum perbaikan itu adalah 245 untuk tertinggi, dan setelah perbaikan itu nilai RPN-nya menjadi 140. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mampu mengendalikan kualitas kecacatan gulungan benang polyester 20S pada musim ini di PT Kabana, serta tentunya sebagai upaya dalam meminimalisasi kecacatan hingga di bawah standar perusahaan 5%. Kesimpulan yang pertama yaitu jenis kecacatan yang paling dominan itu adalah jenis cacat stage sebesar 44,67%, diikuti cacat swell package sebesar 36,07%. Di mana dengan proporsi yang di luar batas kendali itu pada bulan Januari, April, Juni, September 2021. Kemudian dua jenis kecacatan yang paling dominan itu adalah jenis cacat stage dan swell package, di mana untuk stage itu faktor manusia adalah ceroboh kurang teliti, stamina menurun, faktor material itu ukuran peppercorn tidak sesuai, faktor mesin adalah cacat dekat drum nose, tegangan tidak tepat bervariasi, variasi tegangan menurun, cradle menurun, posisi drum ke cone hole tidak tepat, dan putaran cradle bearing center tidak sempurna, dan sensor tidak bekerja. Kemudian untuk faktor metodenya adalah kurangnya pelatihan pada pekerja, SOP belum dijalankan dengan baik, dan faktor lingkungannya itu adalah suhu lingkungan yang panas, kebisingan area produksi. Kemudian untuk jenis kecacatan yang paling dominan nomor 2 itu adalah swell package, di mana untuk faktor manusia seperti tadi, untuk faktor mesinnya itu adalah tegangan rendah, arah benang ke tensor tidak tepat, dan short tidak bisa memutar karena ada benda asing, settingan ribuan brick tidak sesuai. Kemudian untuk faktor metode dan faktor lingkungan seperti pada jenis cacat stage. Kemudian berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dari metode FMEA didapatkan nilai RPN tertinggi yaitu sebesar 245 pada jenis cacat stage, yaitu faktor mesin yaitu tegangan tidak tepat atau bervariasi. Hal ini diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan dengan memberikan usulan perbaikan
yaitu dengan set tegangan dengan baik 8-12% pada kekuatan benang tunggal. Kemudian sedangkan untuk RPN tertinggi, jenis cacat slow package sebesar 245 yang dipengaruhi oleh faktor mesin yang mana tegangannya rendah dan usulan perbaikan itu dengan mengganti bobin yang tidak gemes. Kemudian kesimpulan yang keempat yaitu untuk jenis kecacatan yang semula sebelum perbaikan itu adalah 5,27% bisa berkurang setelah dilakukan penerapan pada November menjadi 4,53% dan untuk RPN-nya dari 245 berkurang menjadi 140. Sehingga upaya ini dapat meminimalisasi kecacatan guna memenuhi target perusahaan yang mana tingkat kecacatannya itu standarnya adalah 5% dari hasil produksi. Kemudian saran yang pertama yang kami berikan kepada pihak perusahaan yaitu berdasarkan analisa yang telah kami lakukan, PT Kabana Tekstil Industries memberikan usulan dan rekomendasi yang didapat sehingga dapat meminimalisasi kecacatan gulungan benang pada musim ini serta dapat memenuhi target perusahaan. Kemudian saran yang kedua yaitu perusahaan diharapkan dapat memperhatikan kegiatan training agar tercipta pekerja yang terampil dan berkualitas. Kemudian perusahaan dapat memberikan arahan sebelum bekerja pada para pekerja dan memastikan bahwa pekerja sudah menjalankan pekerjaan sesuai SOP yang ditentukan. Kemudian yang keempat, perusahaan hendaknya memperhatikan baik dari kesehatan maupun perawatan mesin dan alat pendukung lainnya agar proses berjalan dengan lancar. Dan yang kelima adalah perusahaan dapat memperhatikan dan memperbaiki kenyamanan lingkungan produksi sehingga karyawan dapat nyaman dan berkonsentrasi dalam bekerja. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan ke Pak Irwan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Selanjutnya kita masuki sesi konfirmasi. Yang pertama, persilakan Bu Wiwi atau Bu Dana. Persilakan Bu. Bu Wiwi. Oke, Pak, matur nuwun. Terima kasih, saya dulu ya, Bu Dana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ibu pembimbing dan penguji untuk Mbak Rizka Maulida ya. Assalamualaikum. Mbak Rizka, sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Kamu sudah sampai di tahap ini ya. Kamu 2018 ternyata ya Mbak ya? Iya, 2018. Iya, berarti kalau kamu bisa lulus sekarang kan progres ya. Kalau kamu tetap bisa maju sidang dalam minggu ini, wisuda bulan depan, berarti kamu 7 semester ya kuliahnya ya? Iya, Ibu, 7 semester. Iya, 7 semester. Separuh dari 7 semester itu dilakukan secara daring ya. Oke, ya selamat saya ucapkan ya. Di 2018 mungkin kamu yang pertama nih yang sampai ke tahapan ini. Ya, apa ada temanmu yang lain yang sudah sampai ke progres? Untuk yang progres, saya, Bu, yang pertama. Ya, berarti kamu yang pertama ya, yang sudah sampai ke tahapan ini ya. Oke, baik Bu, mau konfirmasi beberapa dari yang kamu tuliskan di laporan ya Mbak ya. Yang pertama, kamu judulnya analisis pengendalian kualitas gulungan benang ya. Jadi pada gulungan benang yang ada di mesin winding ya, dengan kamu pakai metodenya SQC dan FMEA ya Mbak ya. Oke. Untuk abstrak ya, untuk abstrak itu tolong nanti kalau nulis abstrak kamu tidak perlu berparagraf-paragraf ya Mbak ya. Abstrak cukup dituliskan dalam satu paragraf, satu halaman ya. Fontnya kayaknya kalau nggak salah itu 10 ya. Nanti coba kamu cek deh di buku panduan TA ya, nulis abstrak itu seperti apa. Tapi yang jelas abstrak tidak ada spasinya ya. Jadi semuanya kamu tuliskan satu full ya. Tidak lebih dari satu halaman. Nanti dicek lagi ya. Kemudian di latar belakangnya sudah cukup bagus ya. Secara umum laporan kamu sudah cukup bagus Mbak ya. Jadi untuk 2018 saya bilang kamu ya ini ya laporannya rapih ya. Ini pembimbingnya jos berarti ya. Oke, di tabel 11. Di tabel 11 kemudian di bawah tabel kamu menjelaskan mengenai data yang kamu tampilkan ya. Di mana kamu sebutkan bahwa tabel 11 dia menunjukkan bahwa terdapat gulungan benang polyester ukuran 20S yang cacat sebanyak 5,28%. 5,28% itu didapat dari mana, Mbak? Oh iya, Ibu. 5,8% itu didapat dari jumlah tingkat kecacatan dibagi dengan jumlah produksi.
Berarti rata-rata ya? Ya, persentase. Ya, betul, Ibu. Ya, maksud saya persentase rata-ratanya ya, rata-rata persentase dari berapa bulan? Dari 9 bulan ya, dari 9 bulan pengamatan kamu dari Januari sampai September 2021 ya, Mbak ya. Tapi kalau di tabel itu kok 5,19 ya, Mbak? Bentar, Ibu. 5, Saya lihatnya yang di nih, yang saya lihat ini, nih yang saya kuning-kuningin. Di tabel kamu rata-ratanya 5,19, tapi kamu nulisnya 5,28. Nanti kamu cek lagi yang benar yang mana. Ya. Tapi ya memang dua-duanya ini di atas standar minimum kecacatan yang ditolerir oleh perusahaan sebesar 5% maksimum ya. Cuman kan angkanya harus cocok ya. Angka di data kamu dengan angka yang kamu tuliskan. Ya. Ya, yang betul 5,276 atau 5,28%. Ya, berarti kan yang ini salah berarti yang di tabel. Maaf. Ya, enggak, maksud saya nanti berarti kamu perbaikilah, kamu ini ya, kamu revisi ya. Supaya angka yang kamu tulis dengan angka yang di atas itu dia klop ya. Kemudian di perumusan masalah ya. Di atas kan kamu sudah cerita bahwa jumlah tingkat kecacatannya itu dia melebihi batas ya Mbak ya, melebihi batas yang bisa ditolerir oleh perusahaan sebesar 5%. Nah, perusahaan pasti punya alasan kenapa dia kasih batas 5% itu. Ya. Yang itu kalau dia lebih dari 5%, maka itu menjadi masalah. Logikanya kan begitu. Nah, jadi yang menjadi perumusan masalah kamu apa? Cocok nggak kira-kira kalau perumusan masalahnya kamu menuliskan adalah bagaimana meminimasi? Perumusan masalah itu kan kita memperkuat masalah yang ada. Ya, ya, kamu bisa jelaskan berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa ya prosentase kecacatan yang terjadi ya ternyata adalah sebesar 5,28%, melebihi dari batas ya maksimum cacat yang bisa ditolerir oleh perusahaan yaitu sebesar 5%. Ya, itu kan masalahnya. Ya, sehingga kemudian perlu dilakukan upaya untuk meminimasi jumlah cacat yang terjadi. Ya, itu Mbak perumusan masalahnya, bukan bagaimana meminimasi ya, tapi apa yang terjadi di sana ya. Oke. Kemudian tujuannya kemudian mampu meminimasi. Oke ya. Coba nanti kamu cross check dengan kesimpulan kamu ya Mbak. Kesimpulan kamu sudah menjawab ini belum? Kesimpulan kamu itu terlalu luas ya, panjang kali lebar itu kan luas ya. Iya, jadi saya bilang kesimpulan kamu terlalu luas, terlalu kemana-mana. Ya, coba kesimpulan itu kamu fokus ke sini. Ya, apa sih yang ingin kamu capai dari penelitian ini? Ya, itu yang kamu simpulkan. Ya, jadi kesimpulan pertama itu adalah kamu katakan bahwa perbaikan yang kamu lakukan itu perbaikan yang kamu usulkan dan dilakukan itu kemudian bisa meminimasi atau mengurangi ya persentase cacat pada gulungan benang polyester. Seberapa besar pengurangan itu terjadi? Ya, berapa jumlah cacat yang awal, kemudian setelah perbaikan berapa jumlah cacat yang didapatkan. Itu lebih menarik, Mbak ya. Kemudian setelah itu baru kamu sebutkan ya, bisalah kamu tambahkan dengan di bagian mana kemudian potensi kecacatan atau kegagalan yang terjadi sehingga mengakibatkan cacat produk itu banyak timbul ya. Tapi secara garis besar nggak perlu kamu menulis detail seperti di kesimpulanmu itu ya. Jadi seperti bahasa analisa kalau saya bilang gitu ya. Ya. Ini saya belum tanya nih Mbak. Ya, saya belum tanya nih ya. Kemudian untuk tinjauan pustaka ya, tinjauan pustaka kamu sudah bagus. Sudah ada nggak ini tinjauan pustakanya kamu pakai literatur dari publikasinya dosen teknik industri kita? Ada dari Pak Andre dan Ibu. Ada, oke. Kalau sudah ada sekarang, kenapa tidak dilakukan review, Mbak?
Kenapa saya tanya begitu ya, seharusnya ya, bukan seharusnya ya, sebaiknya ya, kalimat seharusnya itu kalimat memaksa ya. Sebaiknya ya, ketika kamu menuliskan ada tinjauan pustaka yang kamu gunakan atau kamu lakukan dalam penelitian ini, kamu tuliskan ya, ada berapa tinjauan pustaka yang kamu pakai di sini. Misal di sini kamu pakai 8 tinjauan pustaka ya. Kamu tuliskan tinjauan pustaka pertama itu dari siapa? Judulnya apa? Dituliskan di mana? Kemudian bagaimana hasil review kamu terhadap referensi itu. Di paragraf berikutnya kamu cerita tentang referensi yang kedua. Bagaimana dengan referensi yang kedua? Ya, jadi kamu bisa cerita panjang lebar dalam bentuk narasi, sehingga nanti tabel literatur kamu ya, hasil hasil resume atau ringkasan dari tinjauan pustaka yang kamu lakukan itu dia nggak panjang seperti ini. Cukup dengan nama penulis, kemudian dipublikasikan di mana tulisan itu, ya, nama tulis, judul, judul dulu, kemudian nama penulisnya, kemudian dia publikasikan di mana, tahun berapa, apa metode yang digunakan, kemudian apa hasilnya, ya. Jadi ringkas Mbak, kalau kamu nulis begini nih, yang kamu tulis ini sebaiknya kamu tulis dalam bentuk paragraf. Dikeluarkan dari tabelnya, kamu tulis dalam bentuk naratif di paragraf, kemudian yang tabel itu dia benar-benar ringkas ya, simpulan dari hasil studi literatur yang kamu lakukan ya. Terus selanjutnya di sini kamu pakai SQC ya Mbak? Betul Bu. Semua tools yang ada di SQC kamu gunakan atau enggak? Tidak. Berapa tools yang kamu pakai? Yang saya gunakan itu 5, itu adalah CheckSheet, Stratification, kemudian diagram Pareto, P-chart, sama sebab akibat, diagram sebab akibat. Yang 2 yang nggak dipakai apa berarti? Scatter sama apa? Scatter dan satunya adalah histogram. Kenapa nggak dipakai? Karena menurut saya yang diagram Pareto itu sudah bisa menunjukkan untuk yang paling dominan. Dan untuk yang batas normal atau tidaknya itu sudah terjawab di peta kontrol. Itu kamu tulis di batasan masalahmu nggak? Tidak. Tidak, saya tulis. Ya, nanti kalau misalnya semua tidak digunakan, tolong kamu cantumkan ya, dan kamu sertakan alasannya. Ya, kamu sertakan alasannya kenapa hanya 5 yang kamu pakai ya, seperti itu. Nah, kemudian di landasan teori untuk SQC-nya, kalau saya bilang kamu kurang Mbak teori untuk SQC-nya, ya. Iya, nanti saya tambah. Teori untuk SQC-nya kurang ya. Untuk FMEA-nya banyak sekali kamu teorinya, tapi untuk statistical quality control-nya kurang ya. Jadi untuk mana ya tadi itu saya lihat ya, kamu menerangkan tentang CheckSheet, menerangkan tentang stratification. Ini kan cuma begini doang ya, cuman sedikit ya, cuman 1,5 halaman ya. Iya, kurang banyak kamu memberikan teori mengenai SQC yang kamu gunakan ya. Padahal itu kan menjadi salah satu metode yang kamu pakai ya. Tapi penjelasannya, keterangannya di teorinya sangat-sangat sedikit ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Soalnya biasanya kalau yang pertama sidang, yang pertama progres itu TA-nya apik tenan, Mbak. Bagus bener TA-nya ya, super ya, karena kamu bisa jauh melampaui teman-temanmu ya, seperti itu. Jadi pembimbing dan penguji itu pasti ekspektasinya tinggi terhadap kamu ya. Tadinya saya pikir kamu 2014 karena dari kemarin uji 2014 terus ya. Begitu 2018 saya jadi terus baca beneran ya, saya baca beneran. Oke ya, terus kita masuk ke dalam ya. Oke. Oke, kemudian di bab 4 ya. Ini kamu banyak cerita tentang perusahaan. Kamu dulu KP di sini mesti? Iya, betul. Iya, karena kamu bisa cerita detail sampai gambar-gambar mesin ini pasti sebagian dari. Kenapa laporan KP-mu nggak kamu citasi? Kamu masukkan. Kamu kan merujuk ke laporan KP. Iya, betul. Ya. Nah, ini CheckSheet. CheckSheet-nya bentuknya begini ya, Mbak ya, CheckSheet itu ya? Iya. Dari beberapa referensi yang saya lihat, seperti itu juga, Ibu. Oke, ini CheckSheet kamu bikin untuk setiap
bulan. Ya. Kemudian stratifikasinya, stratifikasi kok dalam bentuk tabel ya, Mbak? Tabel dan persentase. Tabel ya ini. Stratifikasi itu seperti apa ya, Mbak ya? Itu ya itu tadi karena kamu di landasan teori tidak kasih contoh checksheet itu seperti apa, stratifikasi seperti apa ya. Saya tadi agak kaget loh kok bentuk stratifikasinya seperti ini ya. Karena setahu saya kalau stratifikasi itu dia kayak ada garis gitu ya. Ada diagramnya ya. Coba nanti cek ulang ya. Kalau ada Pareto itu sebenarnya histogramnya bisa masuk juga nggak apa-apa Mbak ya. Karena histogram itu dibikin histogramnya dulu, baru kemudian dibikin Paretonya ya. Tuh. Scatternya juga. Tapi nanti saya pengen tahu besok alasan kamu kenapa yang 2 itu nggak kamu masukkan ya. Tadi kamu jawab karena sudah histogram sudah termasuk di dalam Pareto. Pareto itu dibikinnya setelah histogram seharusnya ya. Jadi dia akan kelihatan kumulasinya. Kalau histogram kan tidak kelihatan kumulasi ya, hanya terlihat mana yang kemudian paling dominan ya cacatnya. Sedangkan di Pareto dia akan terlihat kumulatifnya ya. Sini pakai peta kontrolnya, peta kontrol P ya. Diagramnya ada nggak sih Mbak? Diagram untuk peta kendalinya? Diagram untuk Oh ini. grafik. Ya, pie-chart-nya. Oke, terus untuk masuk ke diagram sebab akibat. Sebelum kamu menggambar atau mengidentifikasi penyebab ya kecacatan yang terjadi, ada beberapa bagian di sini. Ada nggak sih kamu melakukan identifikasi dulu? Jadi misalnya sebelum kamu menentukan bahwa untuk kecacatan yang pada bagian stage ya, kecacatan stage ini dia kan ada 5 penyebabnya ya. Kamu identifikasi menjadi 5: lingkungan, material, manusia, ya, kemudian metode, mesin. Nah, sebelum sampai ke sini, sebelum sampai ke menggambar fishbone ini, ada nggak sih kamu identifikasi ya? Jadi bagaimana cara kerja pekerja itu ya? Ketika proses apa namanya? Ini maksudnya weaving ya Mbak ya, pembuatan gulungan benang ya, winding ya. Ketika proses penggulungan benang terjadi di pabrik ya, itu kemudian kamu apa namanya? Masing-masing komponen yang ada ini dia seperti apa sehingga kemudian bisa menyebabkan atau menjadi kita duga dia kemudian menjadi salah satu penyebab untuk kecacatan yang stage. Contoh misalnya manusianya kamu katakan dia kurang ceroboh, manusianya misalnya kamu katakan dia ceroboh atau kurang teliti, ya. Bagaimana bentuk kecerobohan dan kurang telitinya dia sehingga kemudian menyebabkan cacat stage. Ya. Ya. Kalau yang ceroboh kurang teliti itu terkadang itu Bu, sumber daya manusia atau pekerjanya itu masih baru, dia tuh tidak tahu kalau itu tuh salah, tetapi dia lanjutkan untuk prosesnya. Berarti nggak ada SOP? Ya, SOP ada, tetapi belum dijalankan dengan baik. Jadi untuk faktor manusia ini itu juga nanti berpengaruh pada faktor yang ini, metode kurangnya pelatihan. Betulnya pelatihan itu sudah dilakukan, tetapi belum berjalan dengan maksimal seperti itu. Dan itu pun dan pernyataan tersebut itu juga dikuatkan oleh beberapa manajer. Ya, jadi maksud saya itu ditulis Mbak. Jadi sebelum kamu bikin gambar atau bikin diagram sebab akibat ini, jadi ada penjelasan dulu tentang kondisi yang ada di sana yang kemudian kita anggap dia menjadi penyebab cacat stage ini. Baik itu dari segi manusia, material, lingkungan maupun mesin ya. Kemudian saya kok agak kurang pas dengan kamu menggunakan istilah stamina menurun untuk manusia ini, Mbak. Kenapa nggak pakai ini apa namanya kelelahan, ya?
Ya, Ibu. Iya, stamina menurun itu kan mungkin kalau sudah siang ya. Kalau pagi saya rasa mungkin dia masih seger buger ya. Tapi bisa kamu tambahkan di sini dengan faktor kelelahan pada pekerja, ya. Baik. Nah, itu nanti tadi juga saya lihat di belakang itu ada bagaimana usulan yang kamu tuliskan untuk setiap penyebab kegagalan ini, ya. Kemudian yang untuk saya memang perhatikan yang untuk faktor manusia tadi yang saya baca karena itu saya tertarik dengan kata-kata kamu stamina menurun ini ya. Di situ kamu menuliskan salah satunya adalah pekerja sebaiknya ya harus menjaga kesehatan, terus apa tadi istirahat yang cukup dan sebagainya. Yang kalau menurut saya itu yang kamu saran yang kamu berikan, usulan yang kamu berikan itu lebih kepada upaya dari pekerjanya. Iya, pekerjanya itu harus menjaga kesehatannya, harus menjaga makanannya yang bergizi, itu kan dari dia. Tapi dari perusahaan tuh bagaimana caranya supaya kemudian pekerjanya itu bisa tidak sehingga stamina-nya itu tetap terjaga. Itu belum kelihatan, Mbak. Jadi usulan yang kamu berikan, saran yang kamu berikan itu lebih kepada usaha yang harus dilakukan oleh pekerjanya. Bukan apa yang sebaiknya kemudian dilakukan oleh perusahaan supaya pekerjanya ini nggak ada yang capek, ya nggak? Ya, Ibu, paham, betul. Ya, kamu kayaknya menulisnya kan lebih banyak ke arah dari sisi pekerja ya, dari point of view pekerjanya, bukan dari point of view-nya perusahaan. Iya kan? Kalau yang lainnya sih saya lihat dari perusahaan semua, karena itu memang aset perusahaan ya, mesin, metode, material, lingkungan itu kan dia lebih ke perusahaan. Tapi yang ke manusianya tuh loh, kenapa yang ini dia perginya ke kerjanya, bukan ke perusahaannya, sementara dia bekerja, dia menjadi capek, dia menjadi stamina-nya turun karena dia bekerja di tempat itu, ya. Apa nih terus upaya dari perusahaannya, ya. Itu ya nanti bisa dicek lagi, Mbak, ya. Ya. Untuk penilaian angka severity, occurrence, sama detection ini kamu dapat dari mana, Mbak? Dari Pak Katri, Kepala Bagian Maintenance. Sebetulnya dari pembimbing lapanganmu berarti? Jadi pembimbing lapangannya ada dari QC, dari manajer QC, PPC, sama dari maintenance dan produksi. Akan tetapi ketika saya tanya ke QC, saya kira kan bisa tanya ke QC-nya. Enggak, ini maintenance. Dilempar ke maintenance, Mbak, yang tahu sebab akibatnya itu maintenance. Jadi ya saya ke Pak Adri. Iya, ini yang tahu maintenance ya. Caranya dia menentukan, kamu lihat nggak kemarin? Apa langsung menentukan angka sekian-sekian begini? Saya bacakan, saya tanya-tanya, kemudian dijelaskan juga, Bu. Tapi dia paham tentang FMEA kan? Iya, paham, Bu. Jadi saya jelaskan untuk angka peringkat 1 itu kategorinya itu parah atau kecil gitu, saya jelaskan juga. Jadi itu untuk misalkan hari pertama itu saya melakukan ini wawancara, kemudian hari berikutnya itu saya cross check kembali gitu, Bu. Oke, ya. Terus ketika kamu melakukan perhitungan FMEA itu kan kamu lakukan untuk menentukan apa ya? FMEA apa sih, Mbak? FMEA itu untuk RPN tertinggi. Untuk RPN, risk priority number, untuk menentukan angka skala prioritas tertinggi terhadap penyebab kecacatannya ya? Betul. Ya, bukan? Bener nggak? RPN itu untuk mengetahui yang usulan prioritas yang perlu dilakukan, mode kegagalan. Usulan prioritas. Jadi kalau misalkan nilai RPN tertinggi itu harus yang diprioritaskan untuk dilakukan. Berarti semakin tinggi nilai RPN, maka bagian itu menjadi bagian yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan guna mengurangi kecacatan. Ya, begitu kan? Oke. Kemudian kamu lakukan sebentar, Mbak. Aduh, sorry.
Gosong. Saya lagi ngukus gosong. Apa tadi RPN. Nah, kemudian berarti kan ada urutan ini, Mbak, ada urutan perbaikan yang harus dilakukan ya. Iya, betul. Ya, itu di sini kamu tuliskan nggak sih, Mbak, urutan perbaikannya? Karena setelah itu langsung ke perhitungan jumlah kecatatan setelah penerapan usul perbaikan. Iya, di sini saya hanya menjelaskan untuk prioritas nomor 1 dan nomor 2 dari peringkat 1 stage dan peringkat 1 yang swell package. Sebentar, berarti hanya 2 yang diprioritaskan. Yang sebetulnya semuanya diberikan usulan, tetapi yang paling diprioritaskan itu di nomor 1 dan nomor 2 karena itu menyebabkan kecacatan efeknya itu parah. Itu Ibu maksud saya. Iya. Saya paham. Ya, di sini kan di halaman 87 ya. Kamu bisa lihat ini screenshot saya, share screen saya ya, Mbak. Ya. Di sini kan kamu tuliskan bahwa jenis kecacatan state dengan nilai sekian disebabkan oleh sedangkan kecacatan swell package berarti dia tingkat nilai RPN-nya sama ya, 2 ini ya? 2. Ya, sama. Sama-sama 245. Oke. Sehingga kemudian perbaikan dilakukan ke situ ya. Nah, ini sebelum kamu masuk ke tabel hasil jumlah kecacatan setelah usulan perbaikan ya. Di sini kan kamu sudah tulis ya bahwa kamu memberikan usulan perbaikan. Tolong dijelaskan, Mbak, usulan perbaikan itu apakah kemudian dilakukan oleh perusahaan? Bagaimana perbaikan itu kemudian dilakukan oleh perusahaan? Tindakan apa? Kemudian kapan datanya perbaikan itu kamu ambil? Ya, di sini kamu udah tulis ya bulan November ya. Jadi kemudian kita itu bisa tahu bahwa ternyata nih dari hasil penelitian kamu ada 2 hal yang harus diprioritaskan untuk kemudian diperbaiki. Yang pertama adalah tegangan yang tidak tepat atau tegangan yang bervariasi. Kemudian adalah kok sama ya, Mbak, tegangan tidak tepat dan tegangannya rendah. Sama ya berarti ya. Adalah penyebabnya tegangannya tidak tepat atau bervariasi sama tegangan rendah. Berarti penyebabnya sama dong, Mbak? Iya. Sebagian besar kalau kita tarik kesimpulannya itu memang dari listrik ya. Nah, ini kamu ceritakan perbaikan seperti apa yang kemudian dilakukan perusahaan. Ada nggak kemudian entah itu misalnya melakukan menstabilkan tegangan yang masuk ke pabrik atau bagaimana ya, sehingga kemudian kamu bisa nyatakan bahwa usulan perbaikan kamu itu sudah dikerjakan atau sudah dilakukan oleh perusahaan atau dicobakan oleh perusahaan, sehingga kemudian baru kamu bisa mengklaim data jumlah kecacatan yang kamu hitung setelah perbaikan itu dilakukan. Jadi sebelum tabel 423 ini kamu tampilkan, nah di atasnya itu ada pernyataan itu, Mbak. Seperti apa kemudian perbaikan dilakukan oleh perusahaan, ya. Setelah itu kamu hitung lagi RPN-nya, ya. Tapi saya tidak ketemu nilai perbandingan atau tabel perbandingan RPN antara sebelum dan sesudah. Oh iya, baik, nanti akan saya tambahkan. Iya, jadi kita bisa lihat, karena kamu kan sudah lakukan nih, ya jarang yang bisa melakukan seperti ini, Mbak. Jarang yang orang itu kemudian penelitian bisa sampai mengusulkan perbaikan ke perusahaan itu kan jarang ya. Nah, kalau kamu memang sudah bisa lakukan usul perbaikannya dan dilakukan oleh perusahaan, coba tampilkan tabelnya. Bagaimana tabel sebelumnya, bagaimana tabel sesudahnya, sehingga kita bisa lihat dengan jelas seberapa besar sih penurunan nilai RPN itu. Apakah penurunan nilai RPN pada perbaikan di tegangan yang dilakukan itu juga berpengaruh terhadap penurunan nilai RPN yang lain. Itu kan nanti akan kelihatan, ya. Kalau kamu nggak tampilkan, dia nggak kelihatan. Ya, itu bisa ditambahkan ya, supaya dia bisa lebih menarik, sehingga nanti di analisa kamu juga bisa muncul itu. Ya. Semakin menguatkan hipotesa kamu ya, semakin menguatkan pembuktian hipotesa bahwa metode yang kamu usulkan ini benar-benar bisa meminimasi jumlah kecacatannya. Ya, gitu. Kesimpulan tadi sudah saya singgung ya, Mbak ya, di depan ya. Saya begitu, Pak Irwan, terima kasih. Terima kasih, Bu Wiwi. Ya. Oke, Bu Wiwi, terima kasih.
Selanjutnya konfirmasi dari Bu Dana. Dipersilahkan Bu Dana. Oke, Pak. Assalamualaikum, Bu Dwi, Pak Irwan, Pak Andre, Pak Braf, dan teman-teman yang adik-adik. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sebelumnya Ibu ada perbaikan di sini dari penguji ketiga, perbaikan tidak jauh berbeda dengan Bu Wiwi, dan saya juga sudah mengasih tanda-tanda untuk revisi di tulisan, udah Ibu kasih komen-komen, nanti tinggal direvisi aja. Nah, pertama yang Ibu tanyakan, kenapa hanya fokus di mesin winding, kenapa di mesin lain tidak? Itu jawaban pertama dari Mbak Rizka, gimana? Oke, baik. Benar. Jadi mengapa saya fokus di mesin winding ini? Karena dari saya hasil wawancara juga dengan manajer isi itu, karena bisa dikatakan menjadi produk jadi itu ketika benang sudah digulung, yaitu berfungsi untuk memindahkan gulungan benang dari kop ke kon, sekalian menghilangkan bagian-bagian benang yang terlalu tebal atau tipis. Dan judul ini itu juga diperkuat, disetujui oleh manajer agar berbeda dengan yang lain. Gitu. Jadi nanti dikasih tambahan kenapa pakai mesin winding, karena memang dianjurkan diperbaikan yang ini oleh ownernya. Terus habis itu Ibu sudah lihat untuk tabel literasinya udah bagus, ada 3 artikel yang tentang jahitan, jadi tentang benang, tentang jahitan, terus punya Pak Andre juga ada kan, itu bagus. Terus habis itu kenapa waktu ngitung di tabel peta kendali, kenapa kan udah ada data out of control itu ada 4 bulan kan kalau nggak salah, itu kenapa tidak bikin peta kendali revisiannya untuk melihat batas atas dan batas bawah yang baru? Kenapa langsung diputuskan oh ini gitu, langsung habis itu FMEA, habis peta kendali P kamu langsung bikin FMEA-nya, kenapa? Oh ya, saya mengerjakan seperti itu juga melihat dari beberapa referensi yang saya gunakan. Jadi sebaiknya habis ini dikerjakan, jadi kan udah kelihatan tuh ada yang data out of control, habis itu kan data out of controlnya dikeluarin, habis itu menghitung lagi batas barunya kan, batas atas, batas bawah, sama center line-nya. Nah sama seperti Bu Wiwi tadi, bukti ini biar kelihatan bukti perbaikannya, bukan hanya dilihatkan bukti RPN-nya menurun, enggak, tapi ada perbandingan, tabel perbandingan RPN lama sama RPN baru. Kemudian Ibu lihat kan ini ada usulan perbaikannya, sifatnya tuh subjektif gitu. Bukti objektifnya mana? Misalnya kan diaplikasikan digantikan yang tidak gembos gitu. Terus buktinya apa? Penggantian yang tidak gembos itu ada penjadwalannya atau tidak, setiap sebulan sekali kah atau seminggu sekali kah, atau hanya dari sisi fisik aja kelihatan udah gembos baru ganti. Itu kan harus ada kayak ini loh, objektifnya gitu, benar-benar rinciannya kenapa bisa seperti itu. Terus ini foto produk cacatnya sudah ada, tapi foto yang produk tidak cacatnya justru belum ada. Ini harusnya malah ada biar kelihatan kan yang sebenarnya nggak cacat tuh yang seperti apa gitu. Terus habis itu di wawancara kenapa hanya Pak Kadri, kan ada banyak itu. Maksudnya yang kamu sebutkan di PPT aja ada manajer dan karyawan gitu, tapi kenapa yang kamu lampirkan dan kamu tanyain hanya Pak Kadri? Ya, itu seperti yang tadi saya sampaikan, awalnya itu saya ingin wawancara dengan beberapa manajer yang awalnya itu QC, quality control, akan tetapi ketika QC saya dilempar ke maintenance. Jadi saya wawancaranya dengan maintenance karena saya tanya juga ke produksi itu yang benar-benar tahu penyebab tentang mesin itu maintenance. Kemudian juga saya konfirmasikan ke manajer-manajer tersebut apakah untuk nilai seperti ini itu dibenarkan atau tidaknya. Seperti Ibu. Terus ada lagi juga, ini Ibu Pak Irwan, saya boleh izin share screen? Saya Itu. Sudah terlihat Mbak Rizka? Sudah, Ibu. Nah, ini jadi nanti diperbaiki berdasarkan hasil komen-komennya Ibu ya, sebaiknya diperbaiki. Contohnya ini, dalam, kata dalam itu kan bukan sebagai awal kalimat. Kata dalam itu bukan kan dalam itu penghubung, kecuali dalam habis apa yang menerangkan bahwa dalam itu memperjelas subjek, kan ini enggak, dalam ini tidak memperjelas subjek. Terus ini dan itu kok jadi
kata pertama di awal kalimat kan nggak boleh, dan itu kan penghubung konjungsi. Nah, habis itu dari, ini kan Ibu ganti jadi berdasarkan hasil. Nah, habis itu nih bab 1 herannya kok sama sekali tidak ada rujukannya, tidak ada kutipannya. Jadi itu tidak boleh ya Mbak Rizka, dan untuk yang teman-teman yang lain, teman-teman yang Mbak Rizka, untuk bab 1, bab 2 itu harus selalu mengutip ada kutipannya. Lah ini punya Mbak Rizka kok bab 1 sama sekali belum ada kutipannya, sebaiknya ada kutipannya. Contohnya gini, itu ketatnya persaingan ini memacu perusahaan industri untuk meningkatkan hasil produksinya. Siapa yang bisa bilang bahwa perusahaan ini harus meningkatkan hasil produksinya gara-gara ada persaingan? Dua, seven control kok sedikit banget gitu kan yang seven controlnya ini literatur review-nya, jadi tambahin aja contoh-contohnya kan literatur review ini juga Ibu udah lihat ada 3 kan, 3 awal ini ada hubungannya dengan benang, itu sudah bagus. Ada lagi rujukan kutipan nih seven tool. Ada beberapa typo, terus ini kok bisa bilang FMEA biasanya dilakukan selama tahap konseptual dan tahap awal desain dari sistem. Yang bilang biasanya itu siapa? Kan nggak boleh, apakah hanya Mbak Rizka yang bilang biasanya, ataukah ada orang lain? Kalau bisa bilang orang lain, biasanya tuh berapa orang kan, berarti lebih dari 2 orang, berarti kutipannya ditambah ini minimal ada 2 orang yang bilang gitu. Lagi nih berdasarkan dari berbagai referensi, studi literatur, jurnal nasional dan internasional, tugas akhir dan tesis yang telah diproses dijadikan sumber acuan. Nah, padahal kan tadi dari tabel literatur tadi Mbak Rizka ini cuma hanya jurnal nasional dan proceeding, nggak ada jurnal internasional dan tugas akhir dan serta tesis itu nggak ada. Jadi sebaiknya ini dihapus saja, kan tabelnya dari 2 sumber tadi, nggak ada yang jurnal internasional, nggak ada yang tugas akhir, juga nggak ada yang tesis. Habis itu, nah ini disebutkan dari ini wawancara tuh berapa orang dan siapa. Di sini kok tulisannya pengamatan langsung dan manajer dan staf. Nah, kan Ibu kira waktu Ibu baca ini di bab 3.1 gitu, sebab Ibu kira banyak gitu yang diwawancara. Ternyata di lampiran ternyata hanya 1 orang kan, Pak Kadri. Jadi sebaiknya dituliskan di sini alasannya Mbak Rizka tadi yang sudah Ibu sebutkan. Bentar. Tadi juga peta kontrol nih, setelah ada yang data out of control. Nah, ini kan dengan data out of control, bikin baru lagi, direvisi. Siapa tahu kan batasnya berubah, batas atas, batas bawah, garis tengah, CL ini udah bagus juga. Kenapa pakai peta kendali P juga tadi Ibu baca kenapa pakai peta kendali P berdasarkan proporsi saja, sudah bagus, sudah menyertakan alasannya gitu loh, kenapa pakai peta P, kan banyak kan jenisnya, kan ada peta X, peta R, peta P, peta N, peta NP gitu. Mbak udah bilang kenapa peta P sudah ada, itu berarti bagus. Terus ini juga ini sama seperti Bu Wiwi untuk diagram sebab akibat. Ini kan ini ada panah yang salah nih, harusnya kan panah yang masuk. Jadi diagram sebab akibat, diagram Fishbone itu untuk menunjukkan penyebabnya, kok bisa menyebabkan yang kepala ikan yang besar nih, yang stage, bisa stage itu kenapa? Oh, lingkungan. Jadi tambahin duri-duri kecil lagi ya, ini tambahin lagi duri-duri kecilnya. Jadi duri-duri kecilnya tuh arahnya masuk, bukan keluar seperti ini, tapi masuk lah, ini kan masuk, nih masuk. Nah, posisi drum count holder tidak tepat, jadi dianalisis kok bisa posisi drum count holder tidak tepat itu bisa menyebabkan permasalahan di mesin, bisa menyebabkan stage gitu kan, nanti di bentuk dianalisisnya, di paragrafnya itu dituliskan gitu. Terus tadi Ibu juga sudah mencoba untuk membacakan dari awal bilangnya mesin tegangan tidak tepat atau bervariasi, nilainya paling besar yaitu paling 7 kan. Di sini kan paling besar di dalam tabel ini 7. Ternyata di tabel yang lain juga tegangan rendah itu nilainya yang paling tinggi, konsisten ternyata gitu kan, sampai bawah Ibu baca tegangan rendah itu yang paling tinggi. Terus gembos, tadi Ibu penasaran juga, gembos itu apakah sudah masuk di kata KBBI? Ternyata sudah. Gembos, kata lainnya gembos itu adalah kempis. Nah, itu bisa diganti gembos atau kempis. Nah, ini nih.
Terus kalau dalam pemilihan supplier papercon yang berkualitas dinilai kemungkinan terjadi sangat rendah. Apakah ini berarti salah di material juga gitu? Material ukuran papercon tidak sesuai. Pemilihan supplier papercon yang berkualitas. Nah, jadinya nilainya adalah 3, kemungkinan terjadi sangat rendah. Artinya apakah artinya berarti papercon yang memang ini berkualitasnya tidak baik gitu. Yang dimasukkan di sini maksudnya artinya apa, Mbak? Maksudnya Di seperti material. ini, Bu. Jadi sebetulnya untuk material ini juga korelasi. Jadi kita kan sudah memilih supplier A itu sudah mengirim ke kita. Nah, papercon yang kita pesan itu misalkan ukurannya 1, tetapi ternyata ketika barangnya datang itu campur, tidak hanya 1 gitu, Bu. Dan itu juga terjadi kesalahan dari manusia, di mana manusia itu terkadang tidak mensortir atau memfilter. Gitu. Ya itu nanti kayaknya dianalisis belum ya? Iya, Bu. Nanti saya Ya, tambahkan. masukin dianalisis. Terus udah sih tadi ini Ibu kasih warna-warna ini yang bawah-bawah Ibu cuman pengen lihat aja. Nah, ini tabel perbandingan jumlah cacat sebelum dan sesudah. Kan Mbak tadi bilang berdasarkan pakai Pareto yang paling tinggi swatch sama stitch kan. Kok ini yang setelah perbaikan yang lainnya ternyata juga dikasih gitu ya. Maksudnya dikasih setelah perbaikan ada pengurangan gitu. Padahal kan Mbak tadi sudah fokus berdasarkan data Pareto hanya yang dianalisis kan swatch sama stitch gitu kan. Kenapa yang sampai bawahnya ini yang pattern winding, lapping sama wrinkles kok masih di ini lihat apakah ada perbaikan kualitas gitu. Jadi sebaiknya sudah nggak pakai sebaiknya. Nah ini nih dari tadi kan yang Ibu baca usulan perbaikan gini nih ganti kopnya kencangan kredel biasanya kita bersihkan dahulu. Ini sifatnya itu kalimat subjektif Mbak, masih subjektif, objektif. Kayak biasanya kita bersihkan dahulu itu berarti bikin apa? Oh bikin SOP kan berarti ada SOP baru. Bukan hanya dari bagian ininya aja kayak mandornya aja yang disuruh perbaikan terus enggak, jadi harus ada pengikutan aturan yang baru gitu, entah SOP baru. Terus kok bisa bilang kencangkan cradle itu caranya gimana, ada kayak objektifnya gitu Mbak, bukan subjektif aja. Mempertegas pemberlakuan, mengontrol kegiatan training ya, kegiatan trainingnya berapa kali, jadi ada tulisannya berapa kali, apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali, apakah setiap briefing, setiap mau mulai setengah jam sebelumnya berdoa dulu gitu. Biasanya gimana? Kita bersihkan dahulu karena biasanya berdebu. Ini caranya gimana? Bukan hanya sifatnya bukan hanya ini subjektif aja enggak, tapi buat peraturannya. Nah, menggunakan alat pelindung. Apakah harus ini ngasih ngeprint tulisan ini kan untuk K3 pelindung diri pakai earplug gitu tuh, apakah pakai yang K3 kan biasanya gambar tengkorak kayak gitu, apakah harus seperti itu. Nah ini ganti bobin yang tidak gembos, gantinya apakah ada jadwalnya, apakah hanya setiap melihat udah mulai gembos baru ganti bobin, itu caranya gimana, jadi biar kelihatan jelas gitu. Sudah baru itu sampai itu. Ini ada beberapa typo juga, Ibu udah baca. Nah, ini dan lagi. Nah, dan itu kan bukan awal kalimat. Sudah, terima kasih Mbak Rizka. Sudah semangat untuk teman-teman yang lain juga sudah menyemangati Mbak Rizka. Baik, terima kasih Bu Dana. Iya. Monggo Bapak Ibu, matur nuwun Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dana. Selanjutnya adalah konfirmasi dari Pak Irwan, Mbak Rizka. Iya, Pak. Pak Irwan sudah buat beberapa revisi ya Mbak. Iya. Yang pertama tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya tidak langsung tiba-tiba meminimasi ya. Tujuan penelitiannya apa tadi? Kan temanya tentang pengendalian kualitas ya Mbak. Iya, betul. Nah itu tujuannya itu, melakukan pengendalian kualitas, baru kemudian titik-titik untuk meminimasi apa begitu ya. Baik. Minimasi cacat agar jumlah cacatnya persentasenya di bawah 5% begitu ya. Kemudian kerangka teoritis tadi masih mirip sekali dengan
diagram alir penelitian ya Mbak. Itu sebenarnya berbeda ya. Kalau kerangka teoritis itu lebih ke arah pendekatan penelitian. Di sana ada rumusan masalah, kemudian ada literatur-literatur, kemudian pembangunan model, kemudian sampai kepada ya pembangunan model itu ya. Sebenarnya kalau kerangka teoritis ya, itu pembangunan model untuk menyelesaikan real problem. Itu namanya kerangka teoritis. Pembangunan model untuk menyelesaikan real problem. Ya. Itu namanya kerangka teoritis. Sementara kalau diagram alir penelitian adalah tahap-tahap melakukan penelitian, diurai secara rinci, ya, diurai secara rinci tahap-tahap melakukan penelitian. Itu adalah diagram alir penelitian. Nah, kemudian ini Mbak Rizka memakai dua metode, SQG dan FMEA. Nah, ini sesungguhnya dua metode itu fungsinya sama, ya, yaitu mengidentifikasi kecacatan, atau dalam FMEA adalah mengidentifikasi kegagalan, ya, kemudian melakukan analisa penyebab, akibat, ya, akibat penyebab. Kalau SQG pakai diagram tulang ikan tadi ya. Kemudian kalau FMEA menghitung masing-masing nilai dari severity, detection, occurrence tadi ya. Nah, itu sebenarnya fungsinya sama ya. Kalau pakai SQG, itu dari diagram tulang ikan kan diketahui penyebabnya, lalu penyebabnya dilakukan perbaikan-perbaikan. Lalu setelah perbaikan, lalu dibuat lagi itu peta proporsi. Peta proporsinya dibuat lagi ya. Yang tadi UCL sama LCL-nya yang masih ada yang keluar tadi ya, keluar batas UCL maupun keluar batas LCL ya. Kemudian setelah dilakukan perbaikan itu dibuat lagi. Nanti ditunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi cacatan yang keluar dari batas ya, baik batas atas maupun batas bawah. Kalau FMEA itu tadi dengan dibuktikan bahwa nilainya menurun daripada sebelumnya, yaitu RPN sebelumnya berapa, kemudian RPN sesudahnya berapa, gitu ya. Tapi sesungguhnya itu fungsinya sama ya. Seharusnya kalau di penelitian itu dipilih salah satu aja, ya. Sesungguhnya sama ya. Dua-duanya melakukan identifikasi cacat, identifikasi kegagalan, lalu ada rekomendasi kendalinya, ya. Ada rekomendasi kendali kalau di FMEA, kemudian di SQG ada rekomendasi untuk melakukan perbaikan sesuai dengan analisa diagram tulang ikan, ya. Tapi itu sebenarnya sama ya fungsinya. Jadi seharusnya dipilih salah satu aja. Kalau dua ini jadi redundant ya. Perbaikannya perbaikan yang dari metode mana yang mau kita rinci ya, mau perbaikan dari sisi metode SQG bisa menyelesaikan permasalahan dengan melakukan perbaikan terhadap penyebab-penyebab masalah dari analisa diagram tulang ikan ya. Faktor manusia, faktor metode, faktor mesin, kita perbaiki, insya Allah bisa memperbaiki, kalau SQG memperbaiki proporsi dari ininya apa, peta proporsi tadi ya, batas atas dan batas bawah tadi. Kalau FMEA memperbaiki nilai RPN-nya, ya, RPN-nya menurun, begitu. Tapi sama aja hasilnya sebenarnya, ya. Jadi, tapi ini sudah terlanjur ya memakai dua metode yang sebenarnya itu redundant ya. Dua metode itu yang fungsinya sama ya. Yang perlu ditambahkan sebenarnya metode perancangan untuk perbaikannya, ya. Kalau ini kan belum ada metodenya ya, diserahkan kepada perusahaan untuk memperbaiki begitu ya Mbak. Selama 1 bulan ya, bulan Oktober begitu ya. Iya ya Mbak.
Masih dengar ya Mbak Rizka ya? Mohon maaf. Ya. Tadi koneksinya terputus. Oh ya. Ini baru bisa mendengar kembali, Pak. Jadi seperti itu ya untuk kalau melakukan penelitian di masa depan, kalau misalkan ambil S2 gitu ya, ini metode yang fungsinya sama, SQC sama FMA. AI itu fungsinya sama, jadi jangan dipakai dua-duanya. Ya, pilih salah satu yang paling efektif untuk melakukan penelitian sesuai tujuannya. Apakah mau pakai FMEA, apa SQC, itu pilih salah satu sebenarnya. Kalau mau memakai metode tambahan, sebenarnya bukan metode tambahan, metode inti adalah metode perancangan perbaikannya. Ya, metode perancangan perbaikannya. Misalkan tadi ada kalau di FMEA ada kendali tadi ya. Ada rancangan kendali. Jadi dirancang satu atau beberapa dari penyebab permasalahan. Nah, itu dirancang diperbaiki dengan metode teknik industri. Misalkan ya, ada salah satu penyebab misalkan ya, itu mesinnya sering breakdown begitu ya. Mesinnya sering breakdown. Maka kita buat rancangan metode perawatan untuk menurunkan breakdown. Ya, sesuai dengan metode teknik industri itu banyak ya. Apakah preventive maintenance ya dan lain sebagainya. Nanti menghitung-hitung lagi tentang waktu antar repair ya, waktu antar kerusakan ya, mean time between maintenance, mean time between repair ya, MTTF, MTTR, itu ya, menghitung seperti itu. Nah, itu namanya metode teknik industri untuk melakukan perancangan perbaikan. Kalau misalkan ada penyebabnya adalah karena misalkan ya ini bidangnya logistik, lot pemesanannya tidak ekonomis misalkan, kemudian tidak ada penentuan reorder point yang presisi, maka kita melakukan perancangan teknik industri yaitu perancangan metode inventory, metode inventory. Nah, itu malah lebih bagus ya, jelas lebih bagus. Nanti judulnya bukan lagi tentang pengendalian kualitas, tetapi intinya adalah tentang perancangan. Ya, judul di tugas akhir ya, penelitian itu yang paling pokok itu tentang perancangannya, bukan tentang identifikasi kecacatannya sebenarnya ya. Kalau yang ini kan identifikasi kecacatan ya, FMEA, kemudian identifikasi kegagalan, kemudian SQC, identifikasi kecacatan ya. FMEA itu kan aslinya maintenance ya itu. Aslinya adalah metode untuk perawatan itu. Jadi kegagalan komponen. Tapi itu dipakai untuk cacatan dalam hal ini ya, dalam penelitian ini. Seperti itu ya Mbak. Kemudian tadi tidak ada analisa SQC setelah melaksanakan perbaikan ya, tidak ada ya Mbak? Iya Pak. Nah, Nanti itu saya nanti dilakukan lagi ya. Ditunjukkan bahwa tidak ada lagi yang keluar dari batas atas maupun batas bawah, gitu ya. Oke. Nah, itu tadi kelemahannya, pun tetap masih ada kelemahannya di masa depan, yaitu metode perancangannya tidak ada karena diserahkan penyelesaiannya atau perbaikannya kepada perusahaan ya. Ini setelah dilakukan analisa SQC, analisa FMEA, lalu diketahui penyebabnya untuk SQC, lalu diketahui rencana kendalinya untuk FMEA, lalu diserahkan ke perusahaan untuk perbaikannya. Begitu kan ini ya. Kalau Pak Irwan membaca tadi dari presentasi Mbak Ariska begitu ya. Kemudian perusahaan melakukan perbaikan selama sekitar 1 bulan ya Mbak, per bulan Oktober begitu ya. Kemudian di bulan November
diambil data lagi oleh Mbak Rizka, dapat hasil dari cacat menurun begitu ya. Dari yang sebelumnya di atas 5% menjadi di bawah 5%, gitu ya. Nah, oke. Baik, nanti revisi-revisi dari Pak Irwan dan Bapak Ibu dosen penguji lain diperbaiki ya Mbak, segera ya. Oke. Baik, Pak Irwan, terima kasih. Oke. Baik, setelah ini dipersilahkan konfirmasi dari Bapak pembimbing. Monggo dipersilahkan Pak Andri dan Pak Deva. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan selaku Ketua Tim Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Irwan selaku Ketua Tim Penguji, Bu Dena, Bu Wiwi sebagai anggota Tim Penguji, Pak Braf selaku pembimbing kedua, dan khususnya kepada Mbak Rizka Maulida. Alhamdulillah ini sudah seminar progres ya. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Rizka dan masukan dari Bapak Ibu penguji tadi, tolong dipahami konsepnya ya. Pahami konsepnya seperti yang disampaikan Pak Irwan perihal penggunaan alat analisa disesuaikan dengan fungsi tujuannya. Jadi jangan dipaksakan pakai statistik quality control dan FMEA gitu ya. Jadi kalau sudah cukup pakai SGC, bisa dilanjutkan dengan tadi ya perancangan perbaikannya ya. Perancangan perbaikannya nanti revisi yang ada bisa kita didiskusikan lagi dengan saya dan Pak Braf selaku pembimbing. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan tetap semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya ya. Saya kira itu dari saya, Pak Irwan. Terima kasih banyak masukannya Bapak Ibu tim penguji, Bu Wiwi, Bu Rizka, dan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Selanjutnya dari pembimbing Pak Deva. Monggo Pak Deva. Matur suwun Pak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya hormati Bapak Ketua Penguji Pak Irwan, beserta tim penguji Bu Wiwi dan Bu Dana, dan yang saya hormati pula pembimbing pertama Pak Andre dan Rizka. Selamat sudah di posisi seminar kemajuan ya, Riz, setelah diskusi yang agak lama ya dengan perjalanan diskusi dari proposal sampai sekarang. Memang tadi saya mendengarkan masih ada beberapa yang perlu Rizka kuatkan lagi ya, dari segi analisa, dari segi penulisan juga, latar belakang juga. Nanti tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Andre, Rizka bisa revisi dulu, nanti terus bisa ke pembimbing Pak Andre dan saya untuk bisa segera sidang ya, gitu, Riz. Yes, tetap semangat ya, Riz. Tinggal selangkah lagi kamu untuk menuju ke sidang. Matur suwun sangat atas masukan dan arahan dari Bapak Ibu tim penguji. Nggih, matur suwun Pak Irwan. Ya, kami Pak Deva. Baik, selanjutnya ada, insya Allah kita akan melakukan pengumuman ya lulusan dari seminar progres Mbak Rizka. Nah, ini persilahkan kalau mau berdoa dulu ya. Baik, berdasarkan laporan penilaian dari Bapak Ibu dosen, maka seminar progres Rizka Maulida pada sore hari ini
kita tetapkan dapat diluluskan. Oke, baik, selanjutnya Mbak Rizka segera perbaiki ya yang revisi-revisi, ada catatan-catatan revisi tersebut. Kemudian segera kalau ingin wisuda sekarang ya, maka segera mendaftar sidang. Tapi harus diperbaiki revisinya ya. Tapi Mbak Rizka sebenarnya masih angkatan muda ya? Iya, 2018. Nah, ya kan, jadi tidak harus wisuda sekarang. Apa harus sekarang? Ya nanti kita ofisnya lagi. Oke, nanti saya dicoba dulu ya, revisi. dicoba, baik, dicoba diselesaikan dulu secepatnya, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen atas kehadirannya pada seminar progres ini dan juga para mahasiswa sekalian. Kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat ya Rizka. Semangat Bu Wiwi. Nanti Pak Braf malam ya? Saya besok Bu. Oh. Ini katanya nih. Karena Bawangku wis panas Pak, aku dari pagi duduk aja. Hesky dipindah Hesky. Oke, saya Lis ya. Assalamualaikum. Dipindah buat Koni ya, Koni biar itu. Dipindah buat Koni Pak Ilwan. Saya tutup deh Pak Deva. Nggih, izin live.